Selamat malam, perkenalkan nama saya Andreas Samudra Napitupulu. NPM saya 1951116. Saya adalah mahasiswa ilmu hukum dari Universitas Internasional Batam. Video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum kepailitan atau PKPU. Nah, di sini saya akan membahas salah satu kasus mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Dan kemudian saya akan membahas hal-hal yang perlu diatur atau yang belum diatur menurut undang-undang. Kemudian di sini saya akan memberikan pendapat mengenai urgensi perubahan hukum yang diperlukan. Kasus yang saya bawa mengenai pengadilan niaga dalam kasus PT Indoplus dengan PT Argo Pantes Tbk. Hal yang perlu diatur dan belum diatur di dalam pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, posisi pemohon PKPU dan posisi pemohon PKPU jika pemohon PKPU diajukan oleh kreditor atau pihak lain yang diatur di dalam pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Bahwa putusan pengadilan menyetujui penundaan pembayaran utang oleh Argo Pantes karena sebagian besar dari 15 kreditor sepakat mengenai penundaan. Namun disebutkan pula bahwa dalam waktu yang disepakati ternyata PT Argo Pantes tidak juga dapat membayar hutang-hutangnya, sehingga gugatan pailit dapat diajukan kembali oleh salah satu kreditor. Nah, dalam hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah melanggar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, pelanggaran ini dilakukan majelis dengan adanya putusan penerimaan PKPU terhadap gugatan pailit yang diajukan oleh Indoplus selaku kreditor kepada debitornya, yakni PT Argo Pantes Tbk. Nah, di mana dalam pemanggilan ini terhadap kreditor belum ada, namun sudah diputuskan oleh hakim. Nah, jadi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam kasus PT Indoplus dengan Argo Pantes Tbk tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan alasan di mana Majelis Hakim tidak mengadakan sidang tersendiri yang sesuai dengan pasal 255 ayat 4, di mana hal ini kreditor yang tidak sepakat dengan penundaan pembayaran utang. Kemudian mengenai posisi pemohon PKPU dan posisi termohon debitor. Nah, proses pertimbangan hakim dalam gugatan pailit yang diajukan oleh PT Indoplus terhadap PT Argo Pantes yang terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2006 atas dasar pertimbangan penagihan utang mengenai kepada debitor berdasarkan facility agreement dengan fasilitas pinjaman maksimal adalah sebesar 30 juta US dollar per tanggal 8 Mei tahun 1996. Nah, dengan jatuh tempo 8 Mei tahun 1998. Dan mengenai loan facility agreement dengan fasilitas pinjaman maksimal sebesar 42 juta US dollar per tanggal 25 Oktober 1996 dengan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 1999. Nah, dalam pengajuan permohonan pailit ini PT Indoplus dapat membuktikan bahwa utang debitor telah jatuh tempo yaitu pada tanggal 8 Mei 1998 dan 25 Oktober 1999 sehingga dapat ditagih dan debitor mempunyai lebih dari satu kreditor yaitu PT Alfa. Di mana urgensi hukum atau perubahan hukum yang perlu dilakukan seharusnya dibuka persidangan lain sesuai dengan pasal 255 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan untuk kreditor yang tak sepakat dengan penundaan pembayaran utang. Tetapi dalam hal ini, majelis hakim malah menjatuhkan suatu putusan penerimaan. Selain itu, kepailitan untuk kreditor yang tak sepakat dengan penundaan pembayaran utang. Namun, majelis malah menjatuhkan putusan penerimaan penundaan. Mungkin sekian video yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.